Ada ubahan lagi sedikit karena di Supra 100 orinya, karburator orinya menggunakan kran bensin ya. Jadi di bagian bawah ini, mangkokan bawah yang ini, Bang Andreas pasang tetap menggunakan dari Supra 100. Jadi yang Supra 125 dilepas, yang bawaan dari Supra 100 tetap dipasang di sini dan itu PNP nggak ada rubahan. Dan Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. halo Andreas Lovers, jumpa lagi bareng Bang Andreas. Dan seperti biasa nih di video kali ini Bang Andreas masih bahas lagi tentang motor ya. Dan di sini di depan Bang Andreas ada motor Supra X lama 100 Supra X100. Nah, di sini ada ubahan di bagian karburator. Dan kenapa Bang Andreas upgrade ke karburator yang ini? Oke, simak videonya biar kalian paham. Dan sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu Bang Andreas puter intro nih Bang Andreas. Oke, videonya dilanjut lagi. Di sini Supra X100 lama ini telah terpasang karburator Supra 125. Oke, paham? Kenapa Bang Andreas pasang ke Supra 125 karburatornya ya? Ada dua faktor. Faktor utama karena karbu Supra 125 ya, itu lebih gede ya. Oke, sekarang kita mendekat dulu. Di sini Supra 125 lebih gede dan lebih enak tarikannya dibanding karburator Supra Ori Supra X lama. Nah, ubahan ini Bang Andreas ubah karena banyak teman-teman yang merekomendasikan kalau karbu Supra X125 itu dipasang di Supra lama itu PNP gitu, jadi tinggal pasang saja, nggak ada ubahan-ubahan tertentu ya. Oke, dari tenaga ini telah terpasang dengan rapih dan aman ya. Tenaganya bagus. Kemarin juga pernah Bang Andreas tes, tapi nggak mulus ya. Kemarin masih ada berbet. Nah, apa yang menyebabkan motor ini berbet? Oke, bahasan itu kita bahas nanti dulu. Sekarang kita bahas PNP-nya dulu. Memasang karburator Supra X125 di Supra 100. Di ubahan yang lain nggak ada, cuman yang kita butuhkan adalah Supra 125 karburatornya. Kalau ada yang original, kalau nggak ada yang KW juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang original itu tentunya lebih bagus dan lebih enak buat settingannya. Kalau yang KW biasanya itu ada sedikit trouble kalau udah pemakaian jangka panjang. Maksud ya. Oke, di sini menggunakan manifold atau leheran itu masih yang ori dari Supra 100 ya. Dari leheran dari sini ini masih ori menggunakan Supra 100. Nah, dari sini sambungan sini sampai ke depan sini ya, dari karburatornya ini telah menggunakan Supra 125 full set gitu. Berikut beserta kabel gas yang ke atas itu menggunakan Supra 125 ya. Jadi di sini ubahan buat pemasangan di motor Supra 100 cuma ganti di karet leheran yang masuk ke filter. Karena Supra 125 lubang depannya lebih gede, jadi kalau karetnya ini nggak diganti sama karet Supra 125, secara otomatis karet filternya nggak bisa masuk ke moncong dari karburator tersebut. Paham ya? Dan pemasangannya ini cukup mudah dan nggak ribet. Yang agak ribet karena ini kemarin mengalami trouble, jadi masih berebet nggak enak buat jalan. Dan setelah itu, Bang Andreas bongkar-bongkar lagi, ternyata spuyernya itu kurang gede karena mungkin motor ini udah oversize, udah pernah di quarter boringnya, dilebarin maksudnya, udah 3 kali. Kalau spuyer yang bawaan dari karburator ini ukurannya 35, spuyer dalam ya. Dan Bang Andreas coba-coba, ternyata yang paling bagus dan paling cocok buat karburator ini di motor ini spuyernya ukuran 38.
Mungkin karena boringnya udah ukuran agak gede, jadi penyemprotan bensinnya juga harus gede gitu ya. Jadi di antara bahan bakar sama boring itu seimbang, jadi nggak berbet. Oke, paham? Terus ada ubahan lagi sedikit, karena di Supra 100 orinya, karburator orinya menggunakan keran bensin ya. Jadi di bagian bawah ini, mangkokan bawah yang ini, Bang Andreas pasang tetap menggunakan dari Supra 100. Jadi yang Supra 125 dilepas, yang bawaan dari Supra 100 tetap dipasang di sini, dan itu PNP nggak ada rubahan. Dan hasilnya bagus, mantep coy. Dari bawah di sini masih aman, apabila mau setel klep kayaknya ini masih aman ya. Tinggal puter yang ini dan nggak usah lepas karbu ya. Dari atas di sini juga masih aman. Kabelnya nggak mentok ke rangka, di sini kelihatan kabelnya masih aman. Tapi apabila mau setel jarum, ini agak sedikit ribet karena ini udah ngepres banget sama rangka kabelnya. Mau tidak mau setel jarum harus lepas karburator dulu. Kalau nggak di sini diakalin lagi. Kabel L-nya yang seperti ini, yang bengkok ini bisa dipotong sedikit ya, biar nggak mentok ke rangka. Oke, mungkin sudah begitu jelas. Untuk tarikan gasnya seperti apa? Tarikan gasnya ini masih enak ya. Ini masih amoh, enak, dan nggak kalah sama karburator yang ori dari Supra 100 tersebut ya. Karena karburator Supra tersebut kecil dan skepnya itu pendek, jadi tarikan gasnya itu nggak bisa maksimal. Paling sekitar segini aja udah habis ya. Tapi kalau di Supra 125 ini tarikan gasnya lebih panjang ya. Lebih panjang, lebih enteng, dan tentunya tenaganya juga makin bagus. Untuk konsumsi bahan bakar, bagaimana Bang Andreas? Oke, di sini Bang Andreas jelaskan lagi dari konsumsi bahan bakar. Kalau Supra 100 dilihat dari ukuran karbunya itu lebih kecil, dari monsongnya lebih kecil, dan dari skepnya juga lebih kecil. Untuk irit dan tidak iritnya itu ada perbedaan di karburator tersebut ya. Karburator Supra 100 itu bahan bakarnya lumayan irit. Kemarin sebelum diganti ini Bang Andreas tes dulu, kerannya ditutup, terus tak bawa jalan menggunakan karburator Supra ori dari Supra 100 ya. Di situ berjalan hampir 1 kilo satu karbu ini baru habis. Nah, setelah diganti menggunakan karburator ini Supra 125, bahan bakarnya itu agak sedikit boros. Karena apa? Karena bentuk karbunya juga udah lebih gede, skepnya lebih gede, dan jarumnya ini tak diruncingin biar makin enak. Secara konsumsi bahan bakar ini lebih boros, dan di bagian dalam di sana spuyernya ukuran 38, karena 35 itu masih berbet parah, masuk ke 38 ini baru enak. Jadi lubang spuyernya lebih gede. Dan ini perbandingannya, jika karburator yang ori kurang lebih hampir 1 kilo, mungkin 1000 meter ya, mungkin kalau karbu yang ini kurang lebih di angka 700 meter, jadi sekitar 75%. Oke, paham? Nah, dari tenaga enak banget, lebih enteng, lebih galak, dan lebih enak gitu. Jadi beda banget sama karburator yang orinya. Oke, seperti apa buat suaranya? Kita hidupin mesin dulu ya. Oke, di sini kita coba pelintir-pelintir gasnya dulu. Seperti apa rasanya dan tenaganya tanpa dibawa jalan dulu ya. Oke, kedengaran atau tidak tadi untuk suaranya ya. Di sini suaranya lebih lantang, tarikan gasnya lebih enteng dan lebih panjang. Secara otomatis untuk lari-lari itu lebih enak ya. Nah, seperti itu. Untuk video tes red motor ini itu ada di link di bawah video ini.
Di komentar pertama bisa dicek atau di link deskripsi dari video ini. Untuk test ride karburator Supra 125 di motor Supra X100 gitu. Jadi ini karburator rekomendasi dari teman-teman buat Bang Andreas ya, dan Bang Andreas merekomendasikan lagi kepada teman-teman yang belum memakai gitu ya. Ini lebih enak, lebih jos pokoknya ya. Mungkin sekian dulu penjelasan tentang karburator Supra 125 di Supra X100 dari Bang Andreas ya. Oke, buat kalian yang belum paham bisa ditanyakan lagi di bawah kolom komentar dari video Bang Andreas ini. Mungkin sekian dulu videonya dari Bang Andreas. Bang Andreas akhiri videonya. Salam. Bye-bye. Lagi nonton apa, bro? Channel Andreas Teodosa, motor-motor mantap, bro. Mana channelnya? Ini nih videonya udah banyak nih. Kalau mau ditonton jangan lupa subscribe, like, komen. Mantap.